Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Kita akan memulai ibadah online kita pada saat pagi hari ini. Kita akan saat teduh sejenak. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami ajak bangkit berdiri. Pertolongan kepada kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya. Dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Amin. Kita angkat satu pujian hormat bagi Bapa. Datang pada Tuhan. Bapa di dalam surga, segala puji, hormat, serta kemuliaan hanya bagi-Mu. Pagi yang indah ini kami boleh datang menghampiri hadirat Tuhan dengan penuh penyerahan diri kami. Terima kasih atas segala-galanya yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Berkat kesehatan, pimpinan Tuhan sehingga kami boleh hadir kembali dalam kebaktian online pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan kebaktian kami pada pagi hari ini dari awal sampai akhirnya ke tangan kuasa Tuhan. Urapi setiap kami yang ambil bagian pelayanan pagi hari ini ya Bapak. Baik pemain musik, WL, singer, LCD, kameramen, kami semua ya Tuhan, biarlah kami boleh bersatu hati kompak untuk melayani Allah yang hidup.
Ampuni juga segala kesalahan kami, kekilapan kami sebagai manusia lemah ya Tuhan. Kami ingin terus maju, mengikut dan mengiring Tuhan sampai selama-lamanya. Juga Tuhan urapi hamba-Mu Ibu Pendeta Sarce yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman yang disampaikan boleh menguatkan, boleh memotivasi iman kami, sehingga kami boleh menjadi orang Kristen yang kuat, yang tahan uji di akhir zaman ini. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan kebaktian online dari awal sampai akhirnya ke tangan kuasa Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, jemaat kami persilahkan duduk kembali. Kita akan lanjutkan pujian kita pada pagi hari ini dengan satu pujian. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Pujilah Bapa, pujilah Anak, puji Roh Kudus, ketiga yang esa. Pujilah Bapa, pujilah Anak, puji Roh Kudus, ketiga yang esa. Kudus, ketiga yang esa. Haleluya, 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 haleluya. Saya akan bacakan hukum Allah. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Tercatat di dalam kitab Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40. Kita lanjutkan pujian kita pada pagi hari ini dengan judul Engkaulah Tuhan kami. Engkaulah Tuhan kami, Engkau Raja kami, layak dipuji, disembah, di bumi, di surga. Engkaulah Tuhan kami, segala bangsa akan memuji. Yesuslah namanya, yang kekal dan mulia. Kami, Engkau Raja kami, layak dipuji, disembah, di bumi, di surga. Engkaulah Tuhan kami, segala bangsa akan memuji. Yesuslah namanya, yang kekal dan mulia. Engkaulah Tuhan kami, Engkau Raja kami, layak dipuji, disembah, di bumi, di surga. Engkaulah Tuhan kami, segala bangsa akan memuji. Yesuslah namanya, yang
kita akan melakukan pengakuan iman rasuli. Kami ajak jemaat untuk bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Kita masih melanjutkan pujian kita bahwa Tuhan mengasihi kita lebih daripada bangsa-bangsa di dunia. Tetapi puji Tuhan, kita adalah orang-orang yang mendapatkan anugerah yang luar biasa dan dahsyat dari Tuhan. Kita dipilih dari segala bangsa. Haleluya. Kita dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umatnya, kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami, kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Dari segala bangsa yang telah dipilih dari umatnya, kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami, terimalah kemuliaan dan hormat kami, pujian kami, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Puji Tuhan, saya akan bacakan nas Alkitab dan kita akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tercatat di dalam kitab 2 Korintus pasal 9 ayat 7. Samping persembahan dijalankan, kita angkat satu pujian, hitung berkat-Mu. Bilalah kehidupan
Puji Tuhan, kita akan mempersiapkan hati kita akan mendengarkan kebenaran firman yang akan disampaikan oleh hambanya Ibu Pendeta Sarce. Biarlah firman Tuhan nanti yang akan disampaikan boleh menguatkan kita. Sambil menunggu hambanya, kita angkat satu pujian pribadi yang mengenal hatiku. Saya haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatimu tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Katakan tinggal dalam indahnya, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Waktu kami serahkan kepada hambanya. Shalom, selamat berjumpa Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Dengan sukacita dari Tuhan, saya senang bisa berjumpa dengan seluruh jemaat, seluruh majelis pada hari ini. Selamat beribadah. Kita akan sama-sama merenungkan firman Allah. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, kami akan merenungkan firman-Mu. Tolong kami berikan pengertian yang baik, supaya kami memahami firman-Mu untuk kami lakukan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berserah kepadamu. Amin. Sidang jemaat, Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih-kekasih Kristus, hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan dengan satu tema, yaitu siap menderita bagi Kristus. Dasar firman Tuhan yang akan kita renungkan dalam tema ini terdapat dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Saya akan membacakan ayat yang pertama. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani,
Kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Itu pernyataan firman Tuhan untuk kita sama-sama renungkan saat ini. Petrus memberikan kalimat seperti itu karena dia tahu persis bahwa orang-orang yang mengikut Tuhan Yesus itu di dunia ini memang akan mengalami salah satu penderitaan, yaitu penderitaan badani. Siapapun kita juga ya, belum percaya Tuhan Yesus pun juga kita sudah mengalami penderitaan-penderitaan badani. Hari ini kita merenungkan sebuah tema yang cukup menantang, yang cukup memberikan tantangan bagi kita. Siap menderita bagi Kristus. Masalah penderitaan itu adalah sebuah kenyataan dalam hidup yang sulit untuk kita terima, ya, sulit banget, termasuk saya. Seringkali kita berusaha untuk menghindari hal-hal yang membuat kita menderita. Kalau dalam kamus Indonesia, bahasa Indonesia, menderita itu artinya situasi yang tidak mengenakkan, berada dalam situasi yang tidak mengenakkan. Nah, kalau tema kita siap menderita bagi Kristus, berarti kita juga siap untuk mengalami suasana yang tidak enak. Mengikut Kristus adalah suasana yang tidak enak. Tidak enak dalam hal apa? Nah, ini yang kita merenungkan bersama-sama. Tema ini mengajak kita untuk berusaha juga memahami arti seorang anak Tuhan. Karena tema ini mengajak kita untuk memiliki sebuah komitmen. Sebenarnya pernyataan siap menderita bagi Kristus itu adalah sebuah komitmen, sebuah tekad dalam mengikut Tuhan. Nah, biasanya komitmen ini lahir, komitmen ini ada karena kita sudah mengerti siapa Tuhan itu. Kita memahami Tuhan, kita mengerti siapakah Tuhan itu. Petrus waktu sebelum menyampaikan nasihat ini di 1 Petrus pasal 3 ayat 13 sampai ayat 22, kemudian disambung lagi dengan 1 Petrus pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-6, Petrus di sini menjelaskan bagaimana penderitaan Tuhan Yesus menghadapi orang-orang yang tidak sepaham dengan dia. Kemudian Petrus juga menasihatkan agar orang-orang yang ikut Tuhan Yesus memiliki sikap yang sama dengan Tuhan Yesus. Seperti 1 Petrus pasal 3 ayat 13. Petrus bilang begini, "Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik?" Artinya perbuatan baik yang kita lakukan dengan standar sebagai anak-anak Tuhan, standar sifat karakter yang Tuhan sudah ajarkan kepada murid-muridnya, kemudian murid-muridnya ajarkan lagi kepada orang-orang percaya, kemudian orang-orang percaya ini saling membekali, saling mengajar, saling sharing dengan firman Allah, sehingga lahirlah kebiasaan-kebiasaan yang berbuat baik
yang sesuai dengan firman Allah, baik yang benar maksudnya, baik yang berdasarkan firman Allah. Karena banyak hal-hal yang baik juga tetapi tidak benar. Baik yang benar itu adalah ketika ada suatu masalah yang harus kita jalani dengan penuh tanggung jawab. Mungkin contohnya begini, perbuatan baik yang benar itu contohnya seperti ini. Dalam mengajar anak-anak untuk jujur di rumah, berbuat baik yang jujur untuk menyatakan kejujuran. Misalnya gini, ada tamu mau datang, tapi karena kita malas ketemu, lalu kita bilang sama anak kita, nanti kalau tamu itu datang, bilang, mama tidak ada, padahal mama ada di dalam kamar. Akibatnya apa? Satu waktu nanti anak kita akan seperti itu, tidak jujur. Memang baik, dia baik hati sama mamanya dan melindungi mamanya, tetapi akibatnya akan tertanam di dalam anaknya bahwa kita bisa bohong, ya. Nah, itu mungkin contoh kecil-kecilnya seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, baik menurut Tuhan adalah ketika kita tegas, ya, tidak, tidak. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, 1 Petrus pasal 3 dan 1 Petrus pasal 4, Tuhan diceritakan oleh Petrus bahwa dia adalah sosok pribadi yang sangat pantas, satu-satunya yang kita mau idolakan dalam hidup ini, yang menjadi panutan yang benar dalam kehidupan kita. Nah, kita yang sudah lama mengikut Tuhan, kita yang terus belajar, berusaha untuk mengikuti arahan Tuhan lewat firman-Nya, memang kita tidak akan keberatan ketika kita diberikan sebuah permintaan untuk siap menderita bagi Kristus, atau sebuah harapan untuk orang-orang percaya kepada Kristus bahwa ayo selalu siap menderita bagi Kristus. Karena apa? Memang mengikut Tuhan Yesus itu yang menjadi tidak enak dalam kehidupan kita, yang menjadi penderitaan dalam hidup kita kalau ikut Yesus itu adalah memang kita harus berubah dari kebiasaan-kebiasaan kita. Bukan berarti semua kebiasaan-kebiasaan kita itu salah. Kalau firman Allah sudah ada di dalam kita, terpatri di dalam hati kita, kita akan berusaha untuk menaati itu. Tapi ada satu waktu dalam kehidupan kita, ada satu saat dalam kehidupan kita, firman Tuhan itu kadang-kadang tidak cocok untuk kita pakai, tidak cocok untuk kita terapkan, sehingga kita berusaha untuk lebih mendominankan apa yang kita sukai daripada apa yang Tuhan suka. Kalau kita sayang Tuhan, kalau kita cinta Tuhan, memang hati nurani kita pasti selalu mengajak kita, ayo taat sama Tuhan. Tetapi ada saat tertentu ketika kita memandang orang di sekitar kita, kita akan mempertimbangkan itu, lalu kita berada dalam keraguan. Itu tidak enaknya di situ. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, akibat daripada kita menaati firman Tuhan, akibat dari kita taat, setia dan dengar-dengaran kepada Tuhan, adalah kita seringkali akhirnya bisa hidup sendiri karena banyak orang tidak cocok dengan kita. Mungkin
karena kita sudah memakai prinsip-prinsip yang benar. Prinsip yang benar dari Tuhan itu ketika kita lakukan, seringkali membuat orang di sekitar kita itu tidak nyaman. Contohnya, punya waktu untuk berdoa, punya waktu untuk firman Tuhan, punya waktu untuk merenungkan firman Allah, punya waktu untuk saat teduh. Nah, waktu-waktu seperti ini dalam hidup kita akan membuat pergaulan kita dengan orang lain bisa terganggu. Namun demikian, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak lagi kegiatan-kegiatan mengikut Tuhan akan membuat kita tidak nyaman. Bahkan waktu Petrus juga masih bermurid kepada Tuhan Yesus. Satu waktu murid-muridnya bilang seperti ini, Tuhan Yesus, aku mau ikut kemanapun Tuhan Yesus mau pergi. Lalu Tuhan Yesus bilang, di bumi ini aku nggak punya tempat. Serigala punya tempat, tapi aku tidak punya bantal. Di bumi ini aku tidak punya apa-apa. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika diberikan pernyataan seperti itu, hal-hal dunia, kenyamanan dunia tidak dimiliki oleh Tuhan, apakah muridnya juga akan setia dan taat mau ikut dia? Petrus tetap, walaupun Petrus kita tahu perjalanan hidupnya seringkali jatuh bangun, banyak kali dia gagal, tetapi bagusnya Petrus adalah dia minta ampun. Dia menyesali apa yang dia lakukan. Dia menyesali dan mengaku di hadapan Tuhan akan setiap permasalahan yang salah yang dia ikuti. Dan Tuhan selalu mengampuni. Dan lewat Petrus ada banyak yang Tuhan lakukan. Lewat pengakuan Petrus, Tuhan meneguhkan berdirinya gereja-gereja atau persekutuan-persekutuan anak Tuhan. Nah, pengalaman Petrus bersama dengan Tuhan Yesus itu banyak sekali, dan dia adalah sosok yang dewasa di dalam Tuhan. Itulah sebabnya dia nasihatkan juga kepada orang-orang percaya, orang-orang yang menerima Tuhan Yesus, bahwa mengikut Tuhan Yesus kita akan mengalami sakit-sakit, kecapean, ya. Dalam firman Tuhan dibilang penderitaan badani. Betul, dalam mengikut Tuhan tentunya karena kita beraktivitas, kita akan lelah, kita akan capek, bahkan akan sakit. Banyak persoalan yang kita hadapi bersama dengan Tuhan. Namun persoalan-persoalan yang kita hadapi bersama dengan Tuhan itu adalah sebuah atau bagian dari waktu Tuhan untuk membentuk kita menjadi lebih matang, lebih dewasa, lebih mantap dan lebih hebat, ya. Seperti Petrus, seperti murid-muridnya yang lain, Matius, Markus, Lukas, dan Paulus, itu semua mereka adalah sosok-sosok yang menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Dan dalam penyerahan sepenuhnya kepada Tuhan, mereka rela hidup menderita. Mereka rela hidup tidak nyaman, karena pasti berbeda dari orang-orang dunia. Orang-orang dunia itu biasanya dikategorikan dengan orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Orang-orang yang tidak mengimani firman Allah. Jadi orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan ya tentunya lebih percaya pada dirinya sendiri dan lebih egois, lebih merasa hebat sendiri, lebih pintar sendiri. Karena biasanya anak-anak Tuhan itu sedikit kelihatan lugu, ya, lugu-lugu, juga kelihatan kurang tegas, agak lemah. Karena apa?
karena sikap keberserahannya kepada Tuhan. Kadang-kadang juga sulit mengambil keputusan cepat karena harus berdoa dulu. Harus berdoa, harus bertanya dulu, ditimbang lagi. Namun, itu yang Tuhan suka. Itu juga penderitaan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau saya yakin Bapak Ibu sudah membaca kitab Petrus ini. Semuanya adalah Petrus memperlihatkan dan memaparkan kepada orang-orang percaya bahwa penderitaan Kristus, dia dicaci maki, dia hidup taat, disiplin, dia memiliki sikap hidup yang selalu merangkul orang lain. Itu semuanya sikap-sikap seperti itu dipaparkan oleh Petrus supaya jelas bagi orang-orang percaya bahwa tugas utama Tuhan Yesus itu adalah pertama menyelamatkan kita, dan dalam penyelamatan itu dia mau merawat kita, dan dalam perawatan itu tubuh kita dipelihara, dicukupkan semua kebutuhan makan minum, dan juga yang lebih lagi dia pelihara itu adalah rohani kita, batin kita. Dia mau isi dengan firman-Nya, dia mau isi dengan hukum-hukumnya. Hukum-hukum Tuhan itu adalah hukum kasih. Bagaimana kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap akal budi, segenap jiwa, segenap kekuatan. Dan bagaimana kita mengasihi sesama kita seperti mengasihi diri kita sendiri. Itu yang diajarkan oleh Petrus kepada seluruh orang-orang percaya. Petrus ingin menyampaikan dan menjelaskan kepastian keselamatan bagi orang-orang yang percaya kepada Kristus. Petrus rindu agar semua orang percaya itu memahami Injil. Injil itu adalah kabar baik, berita yang isinya kabar baik untuk menyelamatkan jiwa manusia. Di dalam Injil itu ajaran-ajaran yang penting untuk dimiliki oleh setiap manusia. Di situ mengarahkan kita, dan isi dari Injil itu sebenarnya adalah pesan Tuhan Yesus yang dicatat oleh Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Petrus, Paulus, dan semua rasul-rasul yang ada di dalam Alkitab. Pesan-pesan Tuhan Yesus itu juga adalah Injil. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita hari ini, siap menderita bagi Kristus, itu adalah sebuah bukti bahwa dalam kita siap menderita bagi Kristus adalah ciri khas bahwa kita sudah dewasa. Orang yang sudah dewasa dalam Tuhan pasti punya sikap seperti ini. Dulu ada lagu begini. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya, meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Itu sebuah lagu yang mengandung komitmen, mengandung sebuah janji, karena sudah mengerti bahwa mengikuti Yesus itu satu-satunya cara yang terbaik dalam hidup kita. Mengikut Yesus walaupun susah, walaupun menderita, tetapi itu semuanya akan berakhir dengan kebahagiaan yang sempurna, kebahagiaan yang sejati. Karena selama kita ada di bumi ini, penderitaan, kesusahan, kesulitan itu akan selalu ada. Tetapi kesulitan yang kita tanggung bersama dengan Tuhan,
itu akan membuat kita kuat, itu akan membuat kita menjadi lebih benar, lebih dewasa, sampai kita serupa dengan Kristus. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan setiap anak-anaknya, setiap orang yang percaya kepadanya, agar kita serupa dengan Dia. Gak ada yang lain. Dia mau kita serupa dengan Dia. Serupa dalam hal cara berpikir, serupa dalam hal merasakan, serupa dalam hal bertindak. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, saudara-saudara, bagaimana caranya agar kita siap menderita bagi Kristus? Satu, caranya adalah berserah. Serahkan hidup kepada Tuhan, tubuh, jiwa, dan roh kita serahkan terus, dan cocokkan semua kegiatan kita dengan Tuhan. Tuhan berkarya dalam hidup kita, sampai kita juga akan mengatakan seperti Paulus katakan, adapun hidupku ini bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Ya. Bapak Ibu, dalam Kristus tetap semangat, dan walaupun tidak enak, itu semuanya akan membuat kita bahagia kalau rasa penderitaan itu ada dalam menikmati kasih karunia Tuhan. Saya mau bercerita, ada satu kesaksian yang saya alami dalam 1,5 bulan ini. Kami di GSK Perumpung 1,5 bulan ibadah mandiri di rumah juga. Besok tanggal 21 ini baru kami ibadah lagi. Nah, kenapa ibadah di rumah? Karena ada beberapa jemaat yang kena sakit corona, virus corona, jadi harus dirawat. Nah, ada satu yang dirawat di rumah sakit karena saturasinya sudah turun 65, udah lemah sekali. Dan Bapak Ibu, saudara-saudara, dia itu mau dimasukkan ke dalam ICU. Sebelum masuk ICU, dia telepon saya, kami video call. Dia bilang begini, Ibu, aku belum mau mati. Oke, ini kita berdoa. Saya juga mohon sama Tuhan supaya jangan dulu meninggal. Ya. Sekalipun memang kita tahu hidup di dalam Tuhan, kalau pergi bersama Tuhan itu yang terbaik juga, itu yang paling baik. Namun karena mintanya seperti itu, ya dalam doa. Dan Tuhan kabulkan itu. Akhirnya dibawa ke rumah sakit besar di Serang. Hari ketiga, anfal lagi, pingsan lagi. Doa yang sama juga, minta agar dia hidup. Hari ke-10 berdoa lagi, dia pengen pulang karena di kamar itu dia sendiri. Sebelum beristirahat, tiba-tiba badannya lemas dan seperti mau meninggal, dia bilang. Dia telepon saya lagi, tolong doakan, aku belum mau meninggal. Dan sudah lemas sekali, sudah gemetar. Sementara saya berdoa, dia pingsan. Jadi kira-kira 10 menit kemudian dia baik lagi. Dicek, akhirnya apa, Bapak Ibu, saudara-saudara? Virus itu tinggal sedikit dan hari itu boleh pulang. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, penyakit corona ini setiap hari kita lihat ada orang yang kuat, ada yang tidak kuat. Nah, dalam 1,5 bulan ini saya juga bergumul dengan hal ini. Tuhan perhadapkan, ada beberapa jemaat juga yang mengalami. Nah, Tuhan banyak memperlihatkan kepada kita bahwa memang hidup ini adalah milik Tuhan. Hidup kita ini adalah, nafas hidup ini adalah anugerah dari Tuhan. Oleh sebab itu, selama kita masih ada kesempatan untuk hidup,
Mari kita terus hidup bersama dengan Tuhan. Sekalipun mungkin kita menderita, kita susah, kita mengalami kesulitan. Kesulitan apapun, kita masing-masing punya kesulitan. Tetapi jadikan kesulitan itu adalah kesempatan bagi kita untuk mengatakan, aku siap bersamamu Tuhan. Kiranya firman Tuhan pada hari ini menjadi kekuatan bagi kita. Siap menderita bagi Kristus, itu adalah komitmen kita bersama karena kita sayang sama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas firman-Mu. Terima kasih atas nasihat-Mu lewat Petrus. Berkati semua jemaat-Mu yang mendengarkannya dan yang melakukannya dalam kehidupan setiap waktu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, terima kasih atas kebenaran firman yang sudah kita dengar bersama-sama. Terima kasih kepada Ibu Sarce yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati pelayanannya, keluarganya, kesehatannya. Semuanya diberkati oleh Tuhan. Sekali lagi terima kasih. Puji Tuhan, jemaat kami ajak bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah online pada pagi hari ini. Kita akan pujikan doksologi, lalu ditutup dengan doa syafaat, doa berkat, dan doa persembahan oleh hambanya. Bagi Bapa, Anak, dan Roh, puji, hormat, dan mulia ketiganya yang esa. Tuhan selamat sumber berkat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur hari ini kami bisa beribadah kepada Tuhan dan kami telah diberkati melalui ibadah yang boleh kami ikuti. Terkhusus adalah siraman firman Tuhan yang boleh kami dengar pada hari ini. Biarlah kiranya kami boleh terdidik untuk memiliki mental-mental yang siap menderita karena iman kami kepada Tuhan Yesus Kristus. Berkati hamba-Mu yang sudah Tuhan pakai untuk memberitakan firman-Mu. Kami berdoa ya Tuhan saat ini untuk bangsa negara kami Indonesia di tengah-tengah pergumulan yang berat, baik itu secara politik, ekonomi, pendidikan, kesehatan, keamanan, dan lain sebagainya. Biarlah kiranya Indonesia di bawah kepemimpinan hamba-Mu Bapak Presiden Joko Widodo, Tuhan memberikan kuat dan sehat, dan sehingga beliau ada hikmat meripat dari surga, sehingga dengan demikian masalah-masalah yang ada, oleh karena hikmat Tuhan, beliau boleh Tuhan beri untuk bagaimana bisa mendapatkan solusi ataupun jalan keluar. Berkati beliau dalam sebuah kerjasama dengan para menteri dan juga seluruh para petinggi negara di Indonesia ini. Biarlah kiranya Indonesia di masa depan adalah Indonesia maju, Indonesia yang bisa berprestasi, Indonesia yang bisa mencapai cita-cita dan tujuan, yaitu adalah kemakmuran bersama untuk seluruh rakyat Indonesia. Kami juga berdoa Tuhan untuk pelaksanaan vaksinasi yang sedang berlangsung. Tuhan tolong berkati, terima kasih untuk tenaga-tenaga medis dan semua yang berperan serta bekerja keras. Kami berdoa supaya seluruh Indonesia boleh divaksinasi, yang pada akhirnya Indonesia bisa keluar dari kesulitan masalah virus corona ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk seluruh gereja-gereja Tuhan dalam berbagai denominasi dimanapun di Indonesia ini. Tuhan juga tolong berkati seluruh hamba Tuhan, baik pastor, suster, pendeta, gembala sidang, guru Injil, dan semua anak-anak Tuhan, agar kami sebagai orang-orang Kristen membawa sebuah kesaksian di Indonesia, sehingga Indonesia boleh diberkati lewat keberadaan gereja-Mu. Terima kasih Tuhan, demikian juga untuk gereja Sedang Kristus dalam setiap gereja lokal dimanapun ada,
Mohon juga pimpinan penyertaan Tuhan untuk seluruh hamba-hamba Tuhan, untuk seluruh jemaat-Mu. Terkhusus kami berdoa untuk Ketua Sinode kami, Bapak Pendeta Andrew, dalam masa pemulihan. Mari Tuhan ulurkan tangan-Mu, supaya beliau cepat sembuh, pulih, dan sehat, dan bisa melayani kembali. Berkati untuk segenap jemaat-Mu di Kelapa Gading ini. Biarlah jemaat di Kelapa Gading tetap setia, tekun di dalam iman percaya, dalam ibadah kepada Tuhan, supaya kiranya dalam seluruh pengiringan, iman percaya adalah iman percaya yang memiliki prinsip yang teguh. Berkati seluruh keluarga, perekonomian, kesehatan. Biarlah seluruh jemaat di Kelapa Gading terpelihara dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Terima kasih Tuhan, hari ini pun jemaat-Mu dalam ibadah memberikan persembahan-persembahan. Biarlah seluruh persembahan yang telah diletakkan di mezbah Tuhan, Tuhan menyucikan, menguduskan, dan Tuhan boleh memberkati, sehingga setiap persembahan ini bisa berguna untuk meluaskan pekerjaan Tuhan. Masing-masing jemaat yang telah memberi, kami percaya Tuhan telah memberkati jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah syafaat dan doa persembahan yang boleh kami bawa dalam nama Yesus yang mengajar doa demikian. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang lain yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari segala yang jahat, karena Engkau-lah mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa yang limpah sempurna, kasih karunia penebusan dalam Kristus Yesus Putra yang tunggal, janji penyertaan penghiburan kekuatan oleh Roh Kudus menyertai saudara sekalian sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, ibadah online telah selesai. Selamat hari Minggu, selamat liburan, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Amin.